Aku menangis mengaku bangkrut di depan keluarga suamiku. Mertua yang dikenal kaya raya meludahi wajahku lalu menutup pintu tanpa belas kasihan. Kakak ipar berpura-pura tak mengenaliku. Hanya pembantu lama yang menarik tanganku dan memberiku tumpangan. Besoknya mertua pingsan saat tahu. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi itu turun tanpa suara, seolah ikut menahan napas melihat langkah seorang perempuan yang berjalan perlahan menyusuri lorong rumahnya sendiri. Rumah itu masih berdiri megah, tetapi suasananya telah lama kehilangan kehangatan. Dinding-dinding putih yang dulu dipenuhi tawa kini hanya menjadi saksi bisu dari keputusan besar yang sedang ia jalani. Namanya Laras. Ia berdiri di depan cermin kamar, menatap bayangan dirinya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Bukan kesedihan, bukan pula ketakutan. Lebih tepatnya, keteguhan yang lahir dari terlalu banyak kekecewaan. Tangannya meraih gaun sederhana yang telah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Warna kusam, tanpa perhiasan, tanpa kemewahan. Semua yang melekat pada tubuhnya pagi itu adalah kebalikan dari hidup yang sebenarnya ia miliki. Bukan karena ia kehilangan segalanya. Justru karena ia ingin melihat siapa yang benar-benar peduli ketika segalanya tampak hilang. Perhiasan emas disimpannya rapi dalam kotak kecil, lalu dimasukkan ke laci terkunci. Kartu-kartu penting ditinggalkan. Mobil pribadi sengaja ia titipkan di tempat yang tak akan pernah disinggahi siapapun dari keluarga suaminya. Laras tahu betul, sandiwara ini harus sempurna. Sedikit saja celah, semua akan runtuh sebelum kebenaran menemukan waktunya. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah keluar rumah. Setiap langkah terasa berat, bukan karena ragu, melainkan karena ia sadar, setelah hari ini, pandangannya terhadap keluarga yang selama ini ia sebut rumah tidak akan pernah sama. Perjalanan menuju rumah mertuanya berlangsung dalam keheningan. Angkutan umum yang ia tumpangi berguncang pelan, menyatu dengan detak jantungnya yang semakin cepat. Di pangkuannya hanya ada tas kain lusuh berisi pakaian seadanya, dan beberapa dokumen penting yang sengaja ia kusutkan agar tampak lama dan tak berharga. Begitu gerbang besar rumah mertuanya terlihat, Laras menelan ludah. Rumah itu berdiri megah dengan pilar tinggi dan halaman luas yang tertata sempurna. Temboknya berkilau, mencerminkan kehidupan berlimpah yang selama ini membuat keluarga itu merasa berada di atas siapapun. Ia melangkah masuk dengan ragu yang dibuat-buat. Satpam memandangnya dari ujung kaki hingga kepala, jelas menahan pertanyaan di wajahnya. "Mau ke siapa?" tanyanya singkat. "Saya, istri Mas Arya," jawab Laras pelan. Tatapan itu berubah, bukan menjadi ramah, melainkan heran bercampur meremehkan. Tanpa banyak bicara, satpam itu membiarkannya masuk. Seolah perempuan di hadapannya bukan menantu, melainkan tamu tak diundang yang kebetulan menyebut satu nama yang dikenal. Di ruang tamu, Laras duduk dengan punggung tegak, meski hatinya mulai diremas perasaan asing. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu terdengar mendekat. Seorang perempuan paruh baya muncul dengan pakaian rapi dan perhiasan mencolok. Wajahnya keras, alisnya terangkat tinggi begitu melihat Laras. "Kamu kesini kenapa?" Suara itu dingin, tanpa sapaan. Laras menunduk hormat. "Ma, saya ingin bicara." Ibunya Arya, Ratna, menyilangkan tangan di dada. "Bicara apa? Lihat penampilanmu itu. Seperti orang yang salah alamat." Kalimat itu jatuh tepat di dada Laras, menghantam tanpa ampun. Namun ia tetap menahan ekspresi, menampilkan wajah rapuh yang telah ia latih berulang kali. "Saya sedang kesulitan, Ma," ucapnya lirih. "Usaha saya gagal. Tabungan habis. Saya tidak tahu harus kemana lagi." Ratna tertawa pendek, tanpa rasa iba. "Lalu kamu datang ke sini berharap apa? Kami ini bukan tempat penampungan orang gagal." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tamparan. Laras mengangkat wajahnya perlahan. Di matanya ada kilat luka yang sengaja ia sembunyikan di balik ketundukan. "Saya hanya butuh bantuan sementara," katanya. "Sedikit saja." Belum sempat Ratna menjawab, Arya muncul dari arah tangga.
Suaminya itu berhenti sejenak saat melihat Laras. Matanya menyipit, seolah sedang menilai sesuatu yang tak lagi layak dimiliki. "Kamu kenapa jadi seperti ini?" tanyanya, nada suaranya lebih mencerminkan malu daripada khawatir. Pertanyaan itu membuat Laras ingin tertawa getir. Bukan menanyakan apakah ia baik-baik saja, melainkan mempertanyakan penampilannya. Ia menunduk lagi. "Aku sedang jatuh, Mas," jawabnya. Ratna mendengus. "Jatuh karena tidak tahu diri. Sudah saya bilang dari dulu, jangan sok mandiri kalau akhirnya merepotkan orang lain." Arya terdiam. Diam yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Diam yang menandakan persetujuan tanpa keberanian untuk membela. Laras mengepalkan jemarinya di dalam tas. Inilah momen yang selama ini ingin ia lihat. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, melainkan untuk membuka mata. Ia ingin tahu, apakah cinta dan keluarga masih memiliki makna ketika harta seolah lenyap dari genggamannya. Ratna melangkah mendekat, menatap Laras dari jarak sangat dekat. "Kamu tahu diri saja. Kami tidak mau orang yang hanya membawa masalah tinggal di rumah ini." Setiap kata diucapkan dengan penekanan, seakan ingin memastikan Laras memahami posisinya. Rendah, tak berharga, tidak pantas. Laras mengangguk pelan. Dadanya sesak, tetapi air matanya tidak jatuh. Ia menolak memberi kepuasan pada mereka yang menikmati kehancurannya. "Baik, Ma," ucapnya pelan. "Maaf sudah merepotkan." Arya memalingkan wajah. Tak ada upaya menahan, tak ada ajakan bicara empat mata. Keputusan itu telah dibuat bahkan sebelum Laras membuka pintu rumah ini. Dengan langkah tenang yang dipaksakan, Laras berdiri. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti meninggalkan sebagian jiwanya di ruang tamu mewah itu. Namun di balik luka, ada bara yang perlahan menyala. Saat pintu tertutup di belakangnya, Ratna berkata pelan namun cukup jelas. "Orang miskin memang selalu membawa sial." Kalimat itu menjadi penutup sempurna bagi babak pertama sandiwara Laras. Di luar, matahari bersinar terik. Laras berhenti sejenak di halaman luas itu, menghirup udara dalam-dalam. Matanya menatap lurus ke depan, bukan lagi ke belakang. "Hari ini kalian menolakku," gumamnya dalam hati. "Tapi suatu hari, kalian akan menyesali cara kalian memandang manusia." Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa langkah kecilnya hari itu akan mengguncang kehidupan semua orang yang barusan meremehkannya. Dan inilah awal dari segalanya. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menyusup ke sela-sela pakaian Laras. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti arah lampu jalan yang menyala satu persatu. Tas kain di pundaknya terasa semakin berat, bukan karena isinya, melainkan karena semua kata yang masih bergema di kepalanya. "Orang miskin memang selalu membawa sial." Kalimat itu terus terulang, seperti pisau tumpul yang menggores tanpa henti. Laras berhenti di sebuah halte kosong, duduk perlahan, lalu memejamkan mata. Dadanya naik turun, menahan gejolak yang sejak siang ia paksa tetap terkunci rapat. Ia tidak menangis. Belum. Bukan karena ia tidak terluka, melainkan karena ia sadar, air mata yang jatuh di tempat yang salah hanya akan menjadi hiburan bagi mereka yang gemar menghakimi. Laras memilih menyimpan segalanya, menunggu waktu yang tepat untuk membuka satu persatu luka itu. Beberapa hari kemudian, Arya menghubunginya. Pesan singkat itu datang tanpa pembuka, tanpa kata tanya yang lembut. "Kamu di mana?" Laras membaca pesan itu berkali-kali. Ia tersenyum tipis, getir. Setelah pengusiran yang dingin, kini suaminya seolah baru teringat bahwa ia masih memiliki istri. "Aku baik-baik saja," balasnya singkat. Tak lama, Arya kembali mengirim pesan. "Ibu minta kamu datang besok. Kita makan malam bersama." Laras menatap layar ponsel cukup lama. Ia tahu, undangan itu bukan tanda rindu, bukan pula penyesalan. Ia terlalu mengenal keluarga itu untuk berharap lebih. Namun ia mengiyakan. Bukan karena patuh, melainkan karena ingin melihat sejauh apa mereka akan melangkah dalam merendahkannya. Keesokan malamnya, Laras kembali melangkah ke rumah yang sama. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai tamu tak diundang, melainkan sebagai istri yang dipanggil kembali, meski hanya untuk duduk di meja makan. Meja itu panjang,
terbuat dari kayu mahal, mengilap oleh cahaya lampu gantung. Hidangan tersaji lengkap, aroma masakan memenuhi ruangan. Namun kehangatan berhenti di piring-piring porselen. Udara di antara mereka terasa kaku, dingin, penuh jarak yang tak kasat mata. Ratna duduk di ujung meja, wajahnya datar, tatapannya menusuk. Arya duduk di sampingnya, rapi, tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Laras mengambil tempat di kursi paling ujung, sedikit menjauh, persis seperti posisi yang secara tidak langsung diberikan padanya dalam keluarga ini. Makan malam dimulai tanpa doa. Sendok dan garpu beradu pelan, memecah keheningan. Tidak ada percakapan ringan. Tidak ada tanya kabar. Laras mengunyah perlahan, meski tenggorokannya terasa sempit. "Kamu sekarang tinggal di mana?" tanya Ratna tiba-tiba, tanpa menoleh. "Di tempat sederhana," jawab Laras jujur, dengan suara setenang mungkin. Ratna tersenyum miring. "Ya jelas. Dengan kondisi seperti sekarang, kamu tidak mungkin bertahan di tempat layak." Arya berhenti makan sejenak, lalu kembali menunduk. Diamnya kembali menjadi tembok yang memisahkan Laras dari segala kemungkinan pembelaan. "Arya," lanjut Ratna sambil menyesap minumannya, "kamu harus belajar dari ini. Jangan sembarang memilih pasangan. Hidup bukan cuma soal perasaan." Kalimat itu seperti palu yang dipukulkan perlahan namun pasti. Laras merasakan wajahnya memanas, tetapi ia tetap menunduk, menahan diri agar tidak bereaksi. "Aku masih istrimu," ucapnya pelan, menatap Arya. Arya menghela napas. "Aku tahu. Tapi kamu juga harus realistis. Keluargaku tidak bisa menanggung beban tambahan." Beban. Satu kata itu cukup untuk meruntuhkan sisa-sisa keyakinan yang masih Laras simpan. Ia menatap wajah suaminya lama, mencari sesuatu yang dulu pernah ada. Kepedulian, cinta, atau setidaknya rasa bersalah. Namun yang ia temukan hanyalah jarak emosional yang dingin. Ratna tertawa kecil. "Dengar sendiri, kan? Bukan cuma saya yang berpikir begitu." Laras meletakkan sendoknya perlahan. Tangannya sedikit bergetar, tetapi ia tetap menjaga postur tubuhnya tegak. "Saya tidak pernah meminta ditanggung selamanya," katanya. "Saya hanya ingin dibantu berdiri." Ratna menggeleng, seolah mendengar sesuatu yang lucu. "Orang seperti kamu selalu bilang begitu. Begitu dibantu, lupa diri." Kata-kata itu menghantam lebih keras karena diucapkan dengan keyakinan penuh. Seolah Ratna benar-benar percaya bahwa nilai manusia bisa diukur dari isi dompetnya. Arya akhirnya menatap Laras. "Mungkin kamu memang harus belajar hidup sederhana sendiri dulu." Kalimat itu terdengar tenang, tetapi bagi Laras, itulah vonis. Bukan lagi penghakiman mertua, melainkan keputusan suami yang secara sadar memilih berpaling. Makan malam berakhir tanpa penutup yang layak. Piring-piring dibereskan oleh asisten rumah tangga, sementara Laras berdiri dengan langkah perlahan. "Saya pamit," ucapnya singkat. Ratna tidak menjawab. Arya hanya mengangguk kecil, tanpa berdiri, tanpa menahan. Saat Laras melangkah keluar, dadanya terasa kosong. Bukan karena kehilangan harapan, melainkan karena harapan itu telah mati perlahan sejak lama, hanya baru sekarang ia berani mengakuinya. Di luar rumah, ia berhenti sejenak. Lampu taman menyala indah, memperlihatkan kemewahan yang kontras dengan hatinya yang hancur. Di dalam dirinya, sesuatu berubah. Bukan kemarahan yang meledak-ledak. Bukan pula keinginan membalas dengan cara kasar. Melainkan kesadaran yang dingin dan tajam, bahwa ia tidak akan pernah diperlakukan setara selama mereka mengira dirinya tidak memiliki apa-apa. Malam itu, Laras berjalan pergi dengan langkah lebih mantap dibandingkan kedatangannya. Setiap hinaan, setiap tatapan meremehkan, kini ia simpan rapi dalam ingatan. Bukan untuk disesali, melainkan untuk diingat, saat kebenaran akhirnya berdiri di hadapan mereka semua. Dan tanpa seorang pun menyadarinya, meja makan yang penuh penghakiman itu telah menjadi saksi lahirnya tekad yang tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Pagi datang dengan langit pucat, seolah enggan menyinari kehidupan Laras yang kian menyempit. Di kamar sempit yang kini ia sewa, suara kipas angin tua berdengung tanpa henti, menjadi satu-satunya pengisi keheningan. Laras duduk di tepi ranjang,
menatap dinding kusam dengan Kate yang mulai mengelupas. Tempat ini jauh dari kata nyaman, tetapi justru disinilah ia merasa paling jujur terhadap dirinya sendiri. Ia bangkit, membasuh wajah, lalu menggelar sajadah tipis di sudut kamar. Gerakannya tenang, tertata, seolah semua kepedihan telah menemukan tempatnya sendiri. Saat dahinya menyentuh lantai, doa-doa mengalir tanpa suara, mengendap di relung hati yang paling dalam. "Jika ini jalan MU, kuatkan aku," bisiknya lirih. Tak ada permintaan berlebihan. Tak ada keluhan panjang. Laras hanya memohon keteguhan agar tidak berubah menjadi seseorang yang penuh dendam. Ia tahu, mempertahankan hati yang bersih justru lebih sulit daripada membalas perlakuan buruk dengan kebencian. Beberapa hari berlalu. Laras menjalani hidupnya dengan ritme yang sederhana. Ia bekerja serabutan, membantu di tempat makan kecil milik seorang kenalan lama. Upahnya tidak seberapa, cukup untuk bertahan, cukup untuk menjaga sandiwara tetap hidup. Ia menolak setiap tawaran bantuan yang berpotensi membuka identitas aslinya. Namun dunia seolah belum puas mengujinya. Suatu siang, saat Laras sedang membersihkan meja, Arya datang tanpa pemberitahuan. Kehadirannya mengejutkan, bukan karena rindu, melainkan karena keberanian untuk muncul setelah semua perlakuan dingin yang ia tunjukkan. "Kamu kelihatan kurusan," ucap Arya, duduk di kursi tanpa diminta. Laras tersenyum tipis. Hidup sederhana memang begitu. Nada suaranya datar, tanpa sindiran. Justru ketenangan itu membuat Arya merasa tidak nyaman. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," lanjut Arya, meski matanya menyapu sekeliling tempat itu dengan raut tidak puas. "Terima kasih. Aku masih hidup," jawab Laras singkat. Arya terdiam. Sejenak ia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi urung. Setelah beberapa kalimat basa-basi yang hambar, ia pergi begitu saja. Tidak ada tawaran pulang. Tidak ada ajakan bicara lebih dalam. Kunjungan itu terasa seperti formalitas, sekadar untuk menenangkan hati sendiri. Malam harinya, Laras kembali dipanggil ke rumah mertua. Kali ini alasannya sederhana. Ratna ingin memastikan bahwa menantunya tidak menumpang hidup pada orang lain dan membawa nama keluarga mereka ke tempat yang memalukan. Laras datang dengan pakaian bersih namun sederhana. Begitu melangkah masuk, aroma kemewahan langsung menyergap. Namun hatinya tidak lagi bergetar seperti sebelumnya. Ada jarak yang kini terbangun, bukan karena kesombongan, melainkan karena kewaspadaan. Ratna menyambutnya dengan tatapan penuh selidik. "Duduk," perintahnya singkat. Laras menurut. "Aku dengar kamu bekerja di warung kecil," ujar Ratna sambil menyilangkan kaki. "Itu pekerjaan yang cocok untuk orang sepertimu." Kalimat itu diucapkan tanpa malu, tanpa ragu, seolah benar-benar meyakini hierarki manusia yang ia ciptakan sendiri. "Saya bekerja dengan jujur," jawab Laras pelan. Ratna tersenyum sinis. Kejujuran tidak membayar gengsi. Arya duduk di samping ibunya, mendengarkan tanpa menyela. Laras mencuri pandang sejenak, berharap menemukan secercah empati. Namun yang ia lihat hanyalah wajah lelah yang memilih aman dengan diam. "Apa rencanamu ke depan?" tanya Ratna. "Saya ingin bangkit perlahan," jawab Laras. "Dengan cara yang baik." Ratna tertawa kecil, lalu menepuk meja. "Dengar itu, Arya. Bangkit perlahan. Dengan cara baik. Seolah hidup ini menunggu." Tawa itu terasa seperti ejekan terhadap doa-doa yang setiap malam Laras panjatkan dengan tulus. Doa yang bagi Ratna hanyalah alasan orang lemah untuk menunda kenyataan. "Aku sarankan kamu tidak banyak berharap," lanjut Ratna. "Orang sepertimu seharusnya tahu batas." Laras menarik napas dalam-dalam. "Batas ditentukan Tuhan, M.A. bukan manusia." Kalimat itu keluar tanpa rencana. Bukan sebagai perlawanan, melainkan refleksi dari keyakinan yang selama ini ia jaga. Ruangan mendadak sunyi. Ratna menatap Laras tajam, seolah baru saja dihina. "Kamu berani menggurui saya?" Suaranya meninggi. Arya akhirnya bersuara. "Laras, jangan memperkeruh suasana." Bukan ibunya yang ditegur, melainkan istrinya. Sekali lagi, Laras ditempatkan sebagai pihak yang harus mengalah, meski hanya mempertahankan keyakinan.
Saya tidak bermaksud, ucap Laras tenang. Saya hanya percaya bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Ratna berdiri. Kalau begitu, gunakan waktumu itu di luar rumah ini. Jangan bawa kemiskinanmu ke sini. Kata-kata itu jatuh seperti palu terakhir. Laras bangkit, membungkuk hormat, lalu melangkah pergi. Kali ini tanpa air mata, tanpa rasa ingin menjelaskan. Ia tahu, tidak ada kata yang cukup untuk melunakkan hati yang sudah lama mengeras oleh kesombongan. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Laras berjalan tanpa payung, membiarkan air membasahi rambut dan pakaiannya. Setiap tetes hujan terasa seperti penawar, membersihkan sisa-sisa rasa perih yang masih melekat. Di kamar sempitnya, Laras kembali bersujud. Doanya kali ini lebih panjang, lebih dalam. Bukan meminta balasan cepat, melainkan keteguhan agar tidak goyah. Ia tahu, kesabarannya dianggap kelemahan. Doanya ditertawakan. Kerja kerasnya diremehkan. Namun di balik semua itu, Laras menyimpan satu keyakinan yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Bahwa kebenaran tidak membutuhkan panggung besar untuk hidup. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berdiri. Dan ketika hari itu tiba, tidak akan ada tawa yang tersisa. Hanya keheningan dari mereka yang pernah merendahkan doa seorang perempuan yang memilih tetap baik di tengah penghinaan. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh, sama seperti perasaan Laras yang tertahan di antara harapan dan kenyataan. Ia duduk di tepi ranjang kamarnya yang sempit, memandangi tas kain yang tergeletak di lantai. Tas itu masih sama. Isinya pun tidak bertambah. Namun hatinya kini berbeda. Ada keteguhan yang tumbuh diam-diam, menggantikan luka yang perlahan menutup. Belum sempat Laras melangkah keluar untuk bekerja, ponselnya bergetar. Nama Arya muncul di layar. "Kamu bisa ke rumah sebentar?" tulisnya singkat. Tidak ada kata tolong. Tidak ada nada hangat. Laras membaca pesan itu berulang kali, lalu menghela napas panjang. Ia tahu, panggilan ini bukan untuk berdamai. Ada sesuatu yang akan diputuskan, dan ia hampir bisa menebaknya. Siang itu, Laras kembali menapaki halaman rumah mertua. Namun kali ini, setiap langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, melainkan karena ia telah berhenti berharap pada empati yang tidak pernah ada. Ratna sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya rapi, sikapnya tenang, seolah pertemuan ini adalah percakapan biasa yang tidak akan mengubah hidup siapapun. Arya duduk di samping ibunya, tangannya terlipat, matanya tidak berani menatap langsung ke arah Laras. "Duduklah," ucap Ratna lembut, terlalu lembut untuk sebuah pembicaraan yang akan melukai. Laras menurut. Ia duduk dengan punggung tegak, menyiapkan dirinya untuk apapun yang akan diucapkan. Ratna tersenyum tipis. "Kami sudah memikirkan semuanya dengan matang." Kalimat pembuka itu terdengar bijak, hampir menenangkan. Namun Laras tahu, keputusan yang lahir dari mulut perempuan itu jarang berpihak padanya. "Kami tidak bermaksud menyakiti perasaanmu," lanjut Ratna. "Justru ini demi kebaikanmu sendiri." Demi kebaikan. Dua kata yang sering digunakan untuk membenarkan ketidakadilan. Laras menatap Ratna dengan tenang, memberi ruang agar kalimat berikutnya jatuh tanpa terputus. "Kondisimu sekarang tidak memungkinkan untuk tinggal dekat dengan kami," ujar Ratna. "Lingkungan ini terlalu keras. Tekanan sosialnya tinggi. Aku khawatir kamu tidak sanggup." Laras tersenyum kecil, pahit. Bukan lingkungannya yang keras, melainkan cara pandang yang memenjarakan. "Aku rasa akan lebih baik jika kamu kembali ke tempat asalmu," lanjut Ratna. "Memulai hidup dari nol, jauh dari sini." Kalimat itu diucapkan dengan nada nasihat, bukan perintah. Namun maknanya jelas. Sebuah pengusiran yang dibungkus kepedulian palsu. Laras menoleh ke arah Arya. "Kamu setuju?" Arya menggeser duduknya, lalu mengangguk pelan. "Ibu ada benarnya. Kamu butuh waktu sendiri. Mungkin ini yang terbaik." Tidak ada kalimat menahan. Tidak ada usaha mencari jalan tengah. Hanya persetujuan yang dingin, seperti tanda tangan di atas surat keputusan. "Dan pernikahan kita?" tanya Laras, suaranya tetap stabil meski dadanya bergetar. Arya terdiam cukup lama.
Kita jalani saja dulu seperti ini. Jawaban itu menggantung, tidak memberi kepastian, tidak pula menawarkan harapan. Laras mengerti. Ia sedang diparkir, bukan dipertahankan. Ratna menepuk tangan pelan. Nah, kita sepakat. Aku yakin kamu perempuan kuat. Kamu pasti bisa. Kata-kata itu terdengar ironis. Kekuatan Laras baru diakui saat digunakan untuk menjauh dari mereka. Laras berdiri perlahan. Ia membungkuk hormat, bukan sebagai tanda tunduk, melainkan penutup dari peran yang selama ini ia mainkan. Terima kasih atas nasihatnya, ucapnya pelan. Saya akan ingat. Ratna tersenyum puas. Arya menunduk, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun keberanian itu tidak pernah benar-benar ada. Laras melangkah keluar rumah itu dengan langkah mantap. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang mengikutinya. Pintu besar itu tertutup pelan di belakangnya, menandai berakhirnya satu fase hidup yang penuh kepalsuan. Di luar, hujan akhirnya turun. Kali ini deras. Laras berdiri di bawah guyuran air, membiarkan pakaiannya basah. Ia mengangkat wajah ke langit, membiarkan hujan menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Tangis itu tidak meledak, tidak histeris. Hanya mengalir pelan, membawa semua luka yang selama ini ia pendam sendirian. Malam itu, Laras kembali ke kamar sempitnya. Ia duduk di lantai, membuka tas kainnya, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil. Amplop itu berisi dokumen yang selama ini ia sembunyikan, identitas yang sengaja ia kubur demi sandiwara ini. Tangannya berhenti sejenak di atas amplop itu. Belum sekarang, bisiknya pada diri sendiri. Ia menyimpannya kembali, lalu berdiri, menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya tampak lelah, namun matanya berbeda. Ada ketenangan aneh yang justru lahir setelah semuanya diambil darinya. Pengusiran itu tidak menghancurkannya. Justru mengukuhkan satu hal yang selama ini samar. Bahwa ia tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk berdiri. Tidak membutuhkan restu mereka untuk bernilai. Tidak membutuhkan rumah megah itu untuk merasa layak. Malam semakin larut. Laras berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Di kepalanya, kata-kata Ratna dan Arya berputar tanpa lagi melukai. Semua sudah berubah menjadi pengingat, bukan luka. Ia tahu, jalan di depannya tidak mudah. Namun satu keputusan telah diambil, bukan oleh mereka, melainkan oleh dirinya sendiri. Bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali. Bukan untuk meminta. Bukan untuk membela diri. Melainkan untuk berdiri dengan kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal. Dan saat hari itu tiba, tidak ada nasihat yang mampu membungkus rasa malu mereka. Hari-hari setelah pengusiran itu berlalu dengan sunyi yang aneh. Tidak ada lagi pesan singkat dari Arya. Tidak ada panggilan yang sekadar memastikan kabar. Seolah Laras benar-benar telah dipindahkan dari kehidupan mereka, bukan hanya dari rumah megah itu, melainkan dari ingatan yang dianggap penting. Namun justru di dalam kesunyian itulah, sesuatu mulai bergerak. Pagi-pagi sekali, Laras meninggalkan kamar sempitnya dengan langkah ringan. Ia tidak lagi menuju warung kecil tempat ia bekerja sementara. Hari itu berbeda. Udara terasa segar, bukan karena dunia menjadi lebih ramah, melainkan karena hatinya telah mengambil keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia berjalan beberapa blok, lalu berhenti di depan sebuah gedung perkantoran sederhana namun rapi. Bangunan itu tidak mencolok, tetapi aura profesionalitasnya terasa kuat. Laras menatap papan nama di depan pintu cukup lama, seolah memastikan sesuatu yang telah lama ia simpan sendiri. Kemudian ia melangkah masuk. Resepsionis perempuan muda yang duduk di balik meja langsung berdiri. "Selamat pagi, Bu Laras." Sapaan itu terdengar asing setelah sekian lama ia diperlakukan seolah tidak bernama. Laras mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang. "Pak Raka sudah menunggu di ruangannya," lanjut resepsionis itu dengan hormat. Langkah Laras mantap menyusuri lorong. Tidak ada keraguan. Tidak ada kebimbangan. Pintu ruang direktur terbuka, dan seorang pria parubaya berdiri menyambutnya dengan wajah penuh hormat. "Terima kasih akhirnya Ibu datang," ucapnya. "Aku hanya menepati janji pada diriku sendiri," jawab Laras singkat. Mereka duduk berhadapan. Di atas meja, berkas-berkas rapi tersusun.
Dunia yang selama ini Laras sembunyikan kembali menyapanya, bukan sebagai tempat pelarian, melainkan sebagai rumah yang menunggu tanpa menghakimi. Semuanya masih berjalan sesuai arahan terakhir ibu, kata Raka. Investasi aman. Jaringan masih solid. Nama ibu tetap bersih. Laras mengangguk. Bagus. Mulai hari ini, kita bergerak lagi. Kalimat itu diucapkan dengan nada tenang, tetapi maknanya berat. Sebuah roda besar yang sempat dihentikan dengan sengaja kini mulai berputar kembali. Namun Laras tidak tergesa. Ia tidak datang untuk pamer, tidak pula untuk membalas dalam waktu singkat. Ia memahami betul, ledakan paling kuat justru datang dari ketenangan yang disalahartikan sebagai kelemahan. Sore harinya, Laras kembali ke kamar sempitnya. Ia menggantung pakaiannya dengan rapi, membersihkan ruang kecil itu seolah hendak berpamitan. Setiap sudut kamar menyimpan kenangan pahit, tetapi juga menjadi saksi bahwa ia mampu bertahan tanpa uluran tangan siapapun. Malam itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arya. Kita perlu bicara. Laras membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak langsung membalas. Ia meletakkan ponsel di atas meja, lalu duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berpendar, seperti titik-titik kecil yang selama ini ia abaikan. Setelah beberapa saat, ia membalas singkat. Tentang apa? Balasan Arya datang cepat. Soal masa depan. Laras tersenyum kecil. Masa depan. Kata itu terasa lucu ketika diucapkan oleh seseorang yang telah menutup semua pintu kemarin lusa. Kita bertemu saja, tulis Laras. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana. Tidak mewah, tidak pula kumuh. Tempat netral yang tidak berpihak pada siapapun. Arya datang dengan wajah lelah. Rambutnya rapi, pakaiannya mahal, tetapi sorot matanya kehilangan sesuatu. Kamu kelihatan berbeda, ucapnya setelah mereka duduk berhadapan. Aku memang tidak lagi sama, jawab Laras tenang. Arya terdiam. Ibu mulai sering bertanya tentang kamu. Untuk apa? Tanya Laras. Aku tidak tahu, jawab Arya jujur. Mungkin, keadaan di rumah tidak sebaik yang kelihatan. Laras mengaduk minumannya perlahan. Setiap rumah terlihat baik-baik saja sampai fondasinya retak. Arya menghela napas panjang. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi kamu melakukannya, potong Laras lembut. Kejujuran itu membuat Arya tertunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya diam yang syarat penyesalan, meski belum cukup untuk mengubah apapun. Aku hanya ingin semuanya berjalan mudah, ujar Arya pelan. Tidak ada hidup yang mudah jika harga dirinya dikorbankan, jawab Laras. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada janji. Mereka berpisah dengan jarak yang semakin nyata. Beberapa hari kemudian, kabar mulai beredar pelan-pelan. Usaha keluarga Ratna mengalami kendala. Mitra lama mundur. Proyek tertunda. Tidak ada yang benar-benar jatuh, tetapi celah-celah kecil mulai terlihat oleh mereka yang peka. Di rumah megah itu, suasana tidak lagi setenang dulu. Ratna mulai sering gelisah. Arya semakin banyak diam. Namun tidak satu pun dari mereka mengaitkan semua itu dengan Laras. Bagaimana mungkin perempuan yang mereka anggap tidak berdaya memiliki pengaruh apapun? Sementara itu, Laras mulai mempersiapkan langkah berikutnya. Ia bertemu kembali dengan orang-orang lama. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan bahwa posisinya kembali kokoh. Setiap keputusan diambil dengan hati-hati, tanpa emosi berlebihan. Ia tidak ingin menang karena marah. Ia ingin berdiri karena pantas. Malam itu, Laras duduk di balkon kecil kamarnya. Ia memegang cangkir hangat, menatap langit gelap. Di dalam dadanya, tidak ada lagi luka yang menganga. Yang tersisa hanyalah kesadaran penuh, bahwa ia telah melewati batas terendah hidupnya tanpa kehilangan jati diri. Diamnya bukan kekalahan. Diamnya adalah persiapan. Dan di balik ketenangan itu, sebuah ledakan tengah menunggu waktunya untuk terdengar, mengguncang mereka yang terlalu lama menilai manusia dari apa yang terlihat di permukaan. Pagi itu rumah besar milik Ratna terasa berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada suara langkah ringan para asisten rumah tangga yang biasanya bergerak cepat dan teratur.
Udara di dalam rumah terasa berat, seolah setiap sudut menyimpan kegelisahan yang tak terucap. Ratna duduk di ruang keluarga dengan punggung tegak, tetapi tangannya gemetar saat menggenggam secangkir teh yang sudah lama dingin. Matanya menatap lurus ke depan, kosong, seakan mencoba memahami sesuatu yang sejak beberapa hari terakhir tak berhenti mengganggu pikirannya. Satu persatu laporan datang dengan nada yang sama. Penundaan, penarikan kerjasama, janji yang tiba-tiba berubah menjadi alasan. Ini tidak masuk akal, gumam Ratna pelan. Arya berdiri di dekat jendela, memandang keluar halaman luas yang biasanya memberinya rasa bangga. Hari itu, halaman itu hanya terlihat seperti ruang kosong tanpa makna. Aku sudah coba menghubungi mereka, ujar Arya. Jawabannya selalu sama. Mereka bilang situasinya belum memungkinkan. Ratna menoleh tajam. Belum memungkinkan? Setelah bertahun-tahun bekerja sama? Arya tidak menjawab. Ia tahu, sesuatu sedang runtuh. Bukan bangunan, bukan pula harta yang kasat mata, melainkan kepercayaan yang selama ini mereka anggap tidak akan pernah goyah. Sementara itu, di tempat lain, Laras duduk di sebuah ruang rapat sederhana namun tenang. Di hadapannya, beberapa orang menunggu dengan penuh perhatian. Tidak ada sorot meremehkan. Tidak ada nada meragukan. Mereka memandang Laras sebagai sosok yang berpengaruh, meski ia tidak pernah meninggikan suara atau menunjukkan kesombongan. Kita lanjutkan sesuai rencana, ucap Laras tenang. Tanpa tergesa, tanpa menekan siapapun. Salah satu pria di seberangnya mengangguk. Seperti biasa, Bu. Kami mengikuti arahan Anda. Laras tersenyum tipis. Baginya, kekuatan sejati tidak perlu diumumkan. Ia hanya perlu dijalankan dengan konsisten. Usai pertemuan, Laras melangkah keluar gedung. Ia berdiri sejenak di trotoar, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Tidak ada rasa puas melihat kegelisahan di pihak lain. Yang ia rasakan justru kelegaan, karena akhirnya ia tidak lagi berpura-pura lemah di hadapan dunia. Namun badai yang sesungguhnya belum tiba. Siang itu, Arya menghubungi Laras. Suaranya terdengar berbeda. Tidak lagi dingin, tidak pula datar. Ada kegelisahan yang tak berhasil ia sembunyikan. Kita perlu bertemu. Sekarang, ucapnya tanpa basa-basi. Laras terdiam sejenak sebelum menjawab. Ada apa? Aku tidak bisa menjelaskannya lewat telepon. Nada itu cukup bagi Laras untuk memahami bahwa sesuatu telah berubah. Mereka bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Kafe sederhana itu kini terasa lebih sunyi, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di antara mereka. Arya datang lebih dulu. Ia duduk dengan posisi tubuh condong ke depan, jari-jarinya saling bertaut erat. Begitu Laras tiba, ia langsung berdiri. Kamu tahu apa yang sedang terjadi di keluargaku? Tanyanya tanpa pembuka. Laras meletakkan tasnya perlahan, lalu duduk. Aku mendengar sedikit. Arya mengusap wajahnya. Semuanya tiba-tiba kacau. Proyek tertahan. Mitra lama menjauh. Ibu mulai panik. Laras menatap Arya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Dan Arya menarik napas panjang. Aku mulai berpikir, mungkin selama ini kita salah menilai banyak hal. Kalimat itu terdengar rapuh. Tidak ada nada yakin. Hanya pengakuan setengah matang dari seseorang yang mulai merasa kehilangan pijakan. Kamu menilai aku, jawab Laras pelan. Bukan banyak hal. Arya terdiam. Tatapannya jatuh ke meja. Aku tidak menyangka semuanya bisa berubah secepat ini. Segalanya selalu berubah, ujar Laras. Hanya orang yang terlalu nyaman yang tidak menyadarinya. Percakapan itu terhenti. Di antara mereka, ada jarak yang tidak bisa dijembatani dengan kata-kata singkat. Arya menatap Laras lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih jujur, tetapi masih terikat oleh gengsi yang belum sepenuhnya runtuh. Aku ingin kamu pulang, ucapnya akhirnya. Laras tersenyum tipis. Pulang kemana? Ke rumah. Ibu mulai bertanya tentang kamu. Bertanya sebagai apa? Tanya Laras. Menantu? Atau solusi? Pertanyaan itu membuat Arya tercekat. Ia sadar, permintaan ini bukan didasari penyesalan yang utuh, melainkan kepanikan yang perlahan tumbuh.
Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu, ujar Arya lirih. Laras menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Di rumah besar itu, Ratna berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman dengan gelisah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya. Kekayaan yang selama ini menjadi kebanggaan terasa tidak mampu menjawab kegelisahan yang muncul. Arya kemana? Tanyanya pada asisten rumah tangga. Keluar sebentar, Bu, jawab perempuan itu hati-hati. Ratna menutup mata sejenak. Dalam benaknya, bayangan Laras muncul tanpa diundang. Perempuan yang dulu berdiri dengan pakaian sederhana di ruang tamu, meminta bantuan dengan wajah tenang. Perempuan yang ia anggap lemah, tidak berdaya, dan tidak pantas berada di rumah itu. Tidak mungkin, gumam Ratna pelan. Namun semakin ia menolak pikiran itu, semakin kuat rasa gelisah yang menekan dadanya. Ada sesuatu yang terlewat. Sesuatu yang dulu ia abaikan karena terlalu sibuk menilai dari luar. Malam itu, Arya kembali ke rumah dengan langkah berat. Ratna menatapnya dengan penuh tanya. "Kamu bertemu dia?" tanya Ratna. Arya mengangguk. "Dia bilang apa?" desak Ratna. Arya terdiam sejenak. "Dia tidak berubah. Justru kita yang terlihat goyah." Kalimat itu membuat Ratna terpaku. Untuk pertama kalinya, ia mendengar keraguan keluar dari mulut anaknya sendiri. "Jangan bicara seperti itu," tegas Ratna. "Kita tidak membutuhkan siapapun." Namun suara Ratna tidak lagi terdengar sekuat biasanya. Ada getar halus yang mengkhianati kegelisahannya. Di kamarnya, Laras berdiri di depan cermin. Ia memandangi bayangannya sendiri, bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan ketenangan yang matang. Jalan yang ia pilih tidak lagi bisa dihentikan, bukan karena dendam, melainkan karena kebenaran telah menemukan momentumnya. Retakan itu kini jelas terlihat. Dan Laras tahu, retakan yang muncul di fondasi kesombongan tidak akan pernah bisa ditutup kembali dengan pura-pura kuat. Ini baru permulaan. Pagi itu rumah besar milik Ratna kembali diselimuti keheningan yang ganjil. Tidak ada suara radio yang biasanya diputar keras sejak subuh. Tidak terdengar pula langkah tegas Ratna yang biasanya berkeliling rumah dengan wajah penuh kendali. Semua seolah menunggu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ratna duduk di ruang tamu, menatap pintu besar yang tertutup rapat. Tangannya menggenggam tas kecil, tetapi jari-jarinya tidak berhenti bergerak gelisah. Semalaman ia hampir tidak tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan yang selama ini ia paksa untuk ditepis. Bayangan Laras. Perempuan itu seharusnya sudah jauh. Seharusnya menghilang dari kehidupan mereka setelah pengusiran yang dibungkus nasihat. Namun kenyataannya justru berbalik. Semakin ia berusaha melupakan, semakin sering nama itu terlintas tanpa izin. Arya turun dari lantai atas dengan wajah kusut. Matanya cekung, kemejanya tidak serapi biasanya. Ia duduk berhadapan dengan ibunya tanpa menyapa. "Kamu yakin dia akan datang?" tanya Ratna akhirnya. Arya mengangguk pelan. "Dia bilang, dia akan kesini hari ini." Ratna menarik napas dalam. "Untuk apa?" Arya terdiam. Ia tidak punya jawaban pasti. Yang ia tahu, Laras tidak lagi datang sebagai perempuan yang meminta. Nada suaranya di telepon terlalu tenang untuk seseorang yang berada di posisi lemah. Di luar rumah, suara mesin mobil terdengar mendekat. Bukan suara kendaraan biasa. Ratna refleks berdiri. Jantungnya berdegup lebih cepat saat sebuah mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan gerbang. Mobil itu mahal, terawat. Bukan jenis kendaraan yang biasa dimiliki orang yang dianggap gagal dan tidak berdaya. Pintu mobil terbuka perlahan. Sepasang sepatu hak rendah melangkah turun lebih dulu, disusul sosok perempuan dengan postur tegak dan langkah mantap. Laras berdiri sejenak, menatap rumah itu dengan sorot mata yang tenang, tanpa kebencian, tanpa keraguan. Ia mengenakan pakaian sederhana namun berkelas. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Namun dari caranya berdiri saja, aura yang terpancar berbeda jauh dari perempuan yang dulu datang dengan tas kain lusuh dan kepala tertunduk. Ratna terpaku. "Siapa itu?" gumamnya pelan, meski jawabannya mulai terasa menyakitkan. Arya berdiri perlahan, dadanya terasa sesak. "Itu Laras."
Kata itu jatuh seperti batu ke dalam keheningan ruang tamu. Laras melangkah masuk ke halaman, diikuti oleh seorang pria yang tampak rapi dan profesional. Pria itu berhenti di dekat mobil, memberi isyarat hormat sebelum tetap berdiri menunggu. Pintu rumah terbuka. Laras masuk tanpa ragu. Tidak ada tatapan menyapu ruangan dengan rasa kagum. Tidak ada ekspresi terkejut. Seolah rumah megah itu hanyalah bangunan biasa yang tidak lagi memiliki kuasa atas perasaannya. Ratna menatap Laras dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lidahnya keluh, tenggorokannya kering. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. "Selamat pagi," ucap Laras tenang. Nada suaranya datar, sopan, namun mengandung jarak yang tebal. Jarak yang dulu diciptakan oleh penghinaan dan penilaian sepihak. Arya melangkah mendekat. "Kamu datang dengan siapa?" "Rekan kerja," jawab Laras singkat. Ratna tersadar dari kebisuannya. "Kamu kesini untuk apa?" Pertanyaan itu terdengar defensif, tidak lagi berwibawa. Laras menatap Ratna dengan tatapan lurus, tanpa senyum, tanpa emosi berlebihan. "Kalian yang memintaku datang," katanya. Ratna tercekat. Ia menoleh ke arah Arya, seolah ingin memastikan. Arya mengangguk pelan. "Mari duduk," ujar Laras. "Bukan permintaan, bukan pula perintah." Namun entah mengapa, Ratna dan Arya menurut. Mereka duduk di sofa besar, sementara Laras mengambil kursi di hadapan mereka, persis seperti posisi pengadilan yang dulu sering mereka ciptakan tanpa sadar. Pria yang datang bersama Laras berdiri di samping. Diam, namun kehadirannya cukup membuat Ratna merasa terintimidasi. "Aku tidak akan berlama-lama," kata Laras. "Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu." Ratna menegakkan punggung. "Sampaikan apa?" Laras menarik napas perlahan. "Aku tahu keadaan usaha kalian sedang tidak baik." Ratna membelalak. "Siapa yang bilang?" "Dunia bisnis selalu berbicara," jawab Laras tenang. Arya menelan ludah. "Apa maksudmu datang ke sini?" Laras menatap Arya. Sorot matanya tidak lagi menyimpan harapan. Hanya kejelasan yang dingin. "Aku ingin menutup satu fase hidupku," katanya, dengan jujur. Ratna tertawa kecil, terdengar dipaksakan. "Jujur tentang apa?" "Tentang siapa aku sebenarnya." Kalimat itu tidak langsung keluar. Laras memberi jeda, membiarkan keheningan bekerja, menekan batin mereka perlahan. Pria di sampingnya maju satu langkah, menyerahkan sebuah map tebal. "Silakan," ucap Laras. Ratna menerima map itu dengan tangan gemetar. Begitu ia membuka lembar pertama, wajahnya berubah. Warna kulitnya memucat, napasnya tersengal. "Apa ini?" suaranya bergetar. "Identitasku," jawab Laras tenang. "Yang sengaja kusembunyikan." Arya berdiri, mendekat, membaca isi map itu. Matanya membesar. Tubuhnya melemah, seolah baru saja dihantam kenyataan yang terlalu berat. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Laras berdiri. Posturnya tegak, wajahnya tenang, tetapi setiap kata yang keluar darinya terasa seperti palu yang memecah kesombongan. "Aku tidak bangkrut, tidak gagal, tidak pernah membutuhkan belas kasihan." Ratna menjatuhkan map itu. Tangannya bergetar hebat. "Lalu kenapa? Kenapa kamu datang ke sini dulu seperti orang tidak punya apa-apa?" Laras menatap Ratna lama. "Aku ingin tahu bagaimana kalian memperlakukan seseorang ketika kalian mengira ia tidak bernilai." Ruangan itu sunyi, sangat sunyi. Arya menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Jadi, selama ini..." "Ya," potong Laras. "Kalian mengusirku karena sesuatu yang tidak pernah benar." Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak menemukan alasan untuk membela diri. Semua kata terasa sia-sia di hadapan fakta yang berdiri tegak. "Aku tidak datang untuk membalas," lanjut Laras. "Aku datang untuk mengakhiri kebohongan." Ia melangkah menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Dan untuk memastikan satu hal, Ratna mengangkat wajahnya dengan mata basah. "Apa?" Harga manusia tidak pernah ditentukan oleh apa yang ia miliki. Setelah itu, Laras melangkah keluar. Pintu tertutup pelan di belakangnya,
Tetapi bunyinya terdengar jauh lebih keras daripada semua hinaan yang pernah diucapkan di rumah itu. Di luar, Laras masuk ke dalam mobil hitam itu tanpa menoleh. Di dalam rumah, Ratna terduduk lemas. Arya berdiri kaku, matanya kosong. Kepulangan Laras tidak membawa permohonan. Ia membawa kebenaran. Dan kebenaran itu telah mengguncang segalanya sampai ke akar. Pintu rumah itu tertutup lama setelah Laras pergi, tetapi keheningan yang tertinggal terasa jauh lebih berat daripada suara bantingan apapun. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi wibawa kini terasa sempit, seolah dinding-dindingnya ikut menyempitkan napas para penghuninya. Ratna masih terduduk di sofa. Map yang tadi terjatuh kini tergeletak di lantai, terbuka, memperlihatkan lembar-lembar yang seharusnya tidak pernah ia baca. Tangannya gemetar saat mencoba meraihnya kembali. Namun sebelum jemarinya menyentuh kertas itu, ia menarik tangannya dengan cepat, seolah tersentuh api. "Apa yang sudah kita lakukan?" gumamnya pelan. Arya berdiri mematung di dekat meja. Wajahnya pucat. Matanya kosong, tetapi pikirannya berisik. Setiap kalimat yang pernah ia ucapkan pada Laras kini berputar kembali, satu persatu, tanpa ampun. "Kamu harus realistis. Keluargaku tidak bisa menanggung beban. Kamu lebih baik pergi." Kalimat-kalimat itu kini terdengar seperti vonis yang ia jatuhkan sendiri pada pernikahannya. Ratna akhirnya bangkit dengan susah payah. Ia mengambil map itu, lalu berjalan menuju meja makan. Ia duduk, membuka kembali halaman pertama dengan tangan yang tak lagi stabil. Nama Laras tertera jelas, bersama jabatan, kepemilikan, jaringan usaha, dan angka-angka yang selama ini ia puja. Semua tertulis rapi, sah, dan tak terbantahkan. Dia, selama ini, suara Ratna tercekat. Arya mendekat, membaca ulang seolah berharap ada kesalahan. Namun semakin ia membaca, semakin jelas bahwa mereka telah melakukan satu kesalahan terbesar dalam hidup mereka. "Kita mengusirnya," ucap Arya lirih. Padahal, Ratna menutup map itu dengan keras. "Cukup." Namun kata itu tidak menghentikan apapun. Kebenaran sudah terlanjur berdiri di tengah ruangan, tidak bisa diusir seperti Laras dulu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian kegelisahan. Ratna mulai jatuh sakit. Bukan penyakit yang terlihat jelas, melainkan tekanan batin yang membuat tubuhnya melemah. Ia sulit tidur, sulit makan, dan setiap kali memejamkan mata, wajah Laras muncul dengan tatapan tenang yang terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Di sisi lain, masalah usaha semakin nyata. Kali ini bukan sekadar kabar burung. Surat resmi datang. Penundaan berubah menjadi pembatalan. Beberapa mitra memilih mundur tanpa banyak penjelasan. Arya mencoba menghubungi mereka satu persatu, tetapi hasilnya sama. Nada sopan, jawaban diplomatis, dan pintu yang tertutup pelan. "Seolah ada tangan tak terlihat yang menarik semuanya pergi," ujar Arya suatu malam. Ratna tidak menjawab. Ia duduk diam, menatap kosong ke arah jendela. Dalam benaknya, satu nama terus bergema. Laras. Namun jauh di lubuk hatinya, Ratna tahu, ini bukan tentang pembalasan. Ini tentang karma yang datang tanpa diundang, tepat ketika kesombongan mencapai puncaknya. Sementara itu, Laras menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang berbeda. Ia kembali ke ritme hidup yang pernah ia tinggalkan. Rapat demi rapat ia hadiri, keputusan demi keputusan ia ambil. Semua berjalan rapi, tanpa drama, tanpa emosi berlebihan. Namun di balik ketenangan itu, ada satu beban yang belum sepenuhnya lepas. Malam itu, Laras duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala temaram, memantulkan bayangannya di kaca jendela. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa selesai. Ponselnya bergetar. Nama Arya muncul di layar. Laras menatap layar itu cukup lama sebelum akhirnya mengangkat panggilan. "Halo," ucapnya datar. Aku perlu bicara." Suara Arya terdengar pecah. "Bicaralah," jawab Laras. Arya terdiam sejenak. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Mulai dari kejujuran," ujar Laras. Suara napas berat terdengar dari seberang. "Kami salah. Aku salah." Pengakuan itu datang terlambat,
tetapi tetap terasa berat untuk diucapkan. Laras mendengarkannya tanpa menyela. "Aku membiarkan ibuku merendahkanmu," lanjut Arya. "Aku memilih diam ketika seharusnya berdiri di sisimu." Laras menutup mata. Kata-kata itu menyentuh, tetapi tidak lagi menyembuhkan. "Apa yang kamu inginkan sekarang?" tanyanya. Arya terdiam cukup lama. "Kesempatan." Laras tersenyum kecil, pahit. "Kesempatan untuk apa?" "Untuk memperbaiki semuanya," jawab Arya lirih. Laras membuka mata. Tatapannya jatuh pada bayangan dirinya sendiri di kaca. Perempuan itu terlihat kuat, tenang, dan tidak lagi membutuhkan pengakuan siapapun. "Tidak semua yang rusak bisa diperbaiki," ucap Laras pelan. "Beberapa hanya bisa diterima." Setelah panggilan itu berakhir, Laras mematikan ponselnya. Ia tahu, keputusan terberat bukanlah mengungkap kebenaran, melainkan menentukan apa yang harus dilakukan setelahnya. Di rumah besar itu, Ratna akhirnya memberanikan diri menghubungi Laras. Tangannya gemetar saat menekan nomor. Panggilan tersambung. "Halo," suara Laras terdengar. Ratna menelan ludah. "Laras, ini Mama." Sapaan itu terdengar asing, rapuh, dan penuh penyesalan. "Ada apa?" tanya Laras singkat. Ratna menarik napas dalam-dalam. "Mama ingin minta maaf." Kata itu akhirnya keluar. Tidak lagi dibungkus nasihat. Tidak lagi disertai pembenaran. "Maaf karena telah menilaimu dari luar. Maaf karena telah mengusirmu. Maaf karena menganggapmu tidak layak." Di ujung sana, Laras terdiam. Dadanya terasa sesak. Bukan karena marah, melainkan karena luka lama yang kembali tergores. "Aku mendengarnya," jawab Laras pelan. "Tapi mendengar maaf tidak selalu berarti bisa melupakan." Ratna menangis. Tangis yang tidak lagi disembunyikan. "Mama tidak tahu kalau kamu. Apa yang kumiliki tidak pernah menjadi alasan untuk dihormati," potong Laras lembut namun tegas. "Aku hanya ingin diperlakukan sebagai manusia." Kalimat itu menghantam Ratna lebih keras daripada semua kerugian materi yang ia alami. Setelah panggilan berakhir, Ratna terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti kehilangan, bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan martabat di mata dirinya sendiri. Babak ini ditutup dengan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan penuh kesombongan seperti dulu, melainkan keheningan yang memaksa semua orang menatap ke dalam diri mereka sendiri, tanpa pelindung, tanpa topeng. Dan Laras tahu, setelah kebenaran ini, tidak ada lagi jalan kembali. Yang tersisa hanyalah pilihan. Hujan turun sejak pagi, membasahi jalanan kota dengan ritme pelan yang menenangkan. Dari balik jendela mobil, Laras memandangi tetesan air yang mengalir, saling berkejaran sebelum akhirnya menghilang di tepi kaca. Ia duduk tenang di kursi belakang, kedua tangannya terlipat di pangkuan, wajahnya datar namun pikirannya penuh. Setelah semua yang terjadi, dunia tidak runtuh. Matahari tetap terbit. Orang-orang tetap beraktivitas. Hanya batinnya yang kini dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi mencari jawaban cepat. Permintaan maaf datang bertubi-tubi. Tidak hanya dari Arya dan Ratna, tetapi juga dari kerabat yang dulu diam, tetangga yang dulu ikut menatap rendah, bahkan beberapa orang yang dulu bersikap seolah Laras tidak pernah ada. Semua mendadak ramah. Semua mendadak ingin memperbaiki hubungan. Namun Laras memahami satu hal penting. Tidak semua permintaan maaf lahir dari kesadaran. Sebagian hanya muncul karena rasa takut kehilangan keuntungan. Di ruang kerjanya, Laras duduk berhadapan dengan Raka. Pria itu menatapnya dengan raut hati-hati, seolah tidak ingin melampaui batas. "Keluarga suami ibu mulai menghubungi banyak pihak," ujarnya. "Mereka mencoba menutup celah yang sudah terlanjur terbuka." Laras mengangguk pelan. "Biarkan saja. Kita bisa menghentikannya," lanjut Raka. "Dengan satu keputusan." Laras menggeleng. "Tidak perlu. Aku tidak ingin mengendalikan hidup mereka." Keputusan itu membuat Raka terdiam. Ia tahu, kekuatan Laras jauh lebih besar daripada yang ia perlihatkan. Namun justru karena itulah, sikap Laras terasa semakin tegas. "Aku hanya ingin berjalan ke depan," tambah Laras, tanpa menoleh. Sore itu,
Arya datang ke kantor Laras. Tanpa janji. Tanpa pemberitahuan panjang. Resepsionis menghubungi Laras lebih dulu, dan Laras memilih untuk menerimanya. Bukan karena rindu, melainkan karena ingin menyelesaikan sesuatu dengan jelas. Arya berdiri canggung di depan meja Laras. Wajahnya lebih kurus. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. "Kamu terlihat sibuk," ucapnya pelan. "Aku selalu sibuk," jawab Laras tenang. Arya menelan ludah. "Aku datang bukan untuk meminta apa-apa." Laras menatapnya. "Lalu untuk apa?" "Aku ingin mengakui kesalahanku tanpa berharap apapun," kata Arya. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Kejujuran itu terdengar berbeda dari sebelumnya. Tidak terburu-buru. Tidak panik. Laras mendengarkan tanpa menyela. "Aku mencintaimu," lanjut Arya lirih. "Tapi aku tidak cukup berani untuk melindungimu." Kalimat itu jatuh dengan berat. Bukan sebagai pembelaan, melainkan pengakuan paling telanjang. Laras menarik napas perlahan. "Cinta tanpa keberanian hanya menjadi alasan," ucapnya pelan. "Dan aku tidak ingin hidup dengan alasan." Arya mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. "Aku mengerti. Apapun yang akan terjadi setelah ini," lanjut Laras, "aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak bisa kembali." Kalimat itu menjadi garis yang jelas. Tidak ada ruang abu-abu. Tidak ada harapan palsu. Arya berdiri. "Terima kasih sudah jujur." Setelah Arya pergi, Laras duduk lama dalam keheningan. Tidak ada rasa lega yang meledak-ledak. Hanya ketenangan pahit, seperti hujan yang berhenti meninggalkan udara lembab. Malamnya, Laras memenuhi undangan Ratna. Bukan di rumah besar itu, melainkan di sebuah rumah kecil yang kini ditempati Ratna sementara. Rumah itu sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu menjadi kebanggaannya. Saat Laras melangkah masuk, Ratna menyambutnya dengan mata sembab dan senyum rapuh. "Terima kasih sudah datang," ucap Ratna. Laras mengangguk. "Aku datang untuk mendengar." Mereka duduk berhadapan tanpa jarak meja besar. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada sikap angkuh. Ratna tampak seperti perempuan biasa yang menua oleh penyesalan. "Mama kehilangan banyak hal," ujar Ratna pelan. "Tapi yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa Mama kehilangan rasa hormat pada diri sendiri." Laras mendengarkan dengan tenang. "Mama minta maaf," lanjut Ratna, "bukan karena kamu siapa, tapi karena Mama salah memperlakukanmu." Itulah permintaan maaf yang selama ini tidak Laras dengar. Bukan pembelaan. Bukan pengakuan terlambat tentang harta. Melainkan kesadaran tentang martabat. Namun meski begitu, Laras tahu, maaf tidak selalu memulihkan. "Aku menerima permintaan maafmu," ucap Laras akhirnya. "Tapi itu tidak berarti semuanya kembali seperti semula." Ratna menunduk. Air mata jatuh ke pangkuannya. "Mama mengerti." Mereka berbincang lama. Tentang luka. Tentang kesepian. Tentang kebanggaan yang membutakan. Tidak ada tudingan. Tidak ada kemarahan. Hanya kejujuran yang terlambat. Saat Laras berpamitan, Ratna berdiri tertatih. "Apakah kita masih bisa menjadi keluarga?" Laras berhenti sejenak. "Keluarga bukan tentang tinggal serumah," katanya, "tapi tentang saling menghargai. Jika itu bisa dijaga, maka waktu akan menjawab." Di perjalanan pulang, Laras menatap jalanan yang basah. Ia merasa lelah, tetapi bukan lelah karena berjuang. Melainkan lelah karena menyadari bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan sampai akhir. Beberapa hari kemudian, Laras mengambil keputusan terakhir. Ia mengatur ulang hidupnya, menata ulang prioritas, mengakhiri satu peran, dan memulai peran baru sebagai dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Ia tidak lagi berpura-pura miskin, tidak pula memamerkan kekayaannya. Ia hanya menjadi Laras. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tidak ada hujan. Tidak ada matahari yang terlalu terang. Langit hanya membentang biasa, seolah ingin mengingatkan bahwa kehidupan terus berjalan, apapun yang telah runtuh di belakang. Laras berdiri di balkon apartemennya. Angin pagi menyentuh wajahnya dengan lembut,
membawa aroma kota yang baru bangun. Di bawah sana, kendaraan mulai bergerak. Orang-orang memulai hari mereka, masing-masing dengan beban dan harapan sendiri. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa ringan. Bukan karena masalahnya hilang sepenuhnya, melainkan karena ia tidak lagi memikul beban yang bukan miliknya. Ia tidak lagi mencoba menjadi seseorang demi diterima. Tidak lagi menahan diri agar tampak layak di mata orang lain. Ia telah memilih dirinya sendiri. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia lahir dari luka, penghinaan, pengusiran, dan keheningan panjang yang memaksa Laras menatap ke dalam dirinya sendiri. Dan dari sana, ia menemukan satu kebenaran sederhana. Martabat tidak pernah bergantung pada harta. Ia bergantung pada bagaimana seseorang memperlakukan sesama. Hari itu, Laras menghadiri pertemuan terakhir yang mengikat masa lalunya. Di sebuah ruang kantor netral, ia duduk berhadapan dengan Arya, didampingi perwakilan hukum. Tidak ada ketegangan berlebihan. Tidak ada drama. Semua berlangsung rapi, dingin, dan dewasa. Arya menandatangani dokumen dengan tangan yang mantap, meski matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa lagi ia ungkapkan. Saat semuanya selesai, ia berdiri dan menatap Laras. "Aku harap kamu bahagia," ucapnya. Laras mengangguk. "Aku juga berharap kamu belajar." Itu bukan sindiran. Itu harapan tulus. Mereka berpisah tanpa saling menyentuh. Tanpa janji. Tanpa penyesalan yang diucapkan keras-keras. Beberapa hubungan memang tidak ditakdirkan untuk diselamatkan, melainkan untuk menjadi pelajaran. Di hari yang sama, Ratna duduk sendirian di rumah kecilnya. Rumah itu sunyi. Tidak ada pelayan. Tidak ada tamu yang datang silih berganti. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, mengisi ruang kosong yang dulu dipenuhi kesombongan. Ia memandangi sebuah foto lama. Foto keluarga yang diambil saat semuanya tampak sempurna. Saat ia merasa memiliki segalanya. Kini ia tahu, yang ia miliki saat itu hanyalah ilusi. Ia teringat ucapan Laras. "Aku hanya ingin diperlakukan sebagai manusia." Kalimat itu terus menghantui, tetapi juga menyadarkan. Ratna menangis, bukan lagi karena kehilangan kekayaan, melainkan karena menyadari bahwa harga dari kesombongan terlalu mahal. Ia mulai belajar hidup sederhana. Menyapa tetangga. Memasak sendiri, menjalani hari tanpa pujian dan sanjungan. Perlahan, ia menemukan kembali sisi dirinya yang dulu terkubur oleh ambisi. Sementara itu, Laras melangkah maju. Ia membuka lembaran baru, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup. Ia membangun kembali relasi yang sehat, memilih lingkungan yang menghargai, dan menutup pintu bagi siapapun yang hanya melihat nilai dari permukaan. Ia juga memutuskan untuk berbagi. Bukan berbagi demi citra, melainkan karena empati. Ia mendukung perempuan-perempuan yang pernah dipandang rendah, yang suaranya diabaikan, yang nilainya diukur dari penampilan dan status. Dalam setiap pertemuan, Laras tidak pernah menyebut masa lalunya dengan nada dendam. Ia hanya bercerita tentang keberanian untuk berdiri tegak ketika dunia mencoba merendahkan. "Jika kalian ingin dihormati," katanya suatu hari, "mulailah dengan menghormati diri sendiri." Kata-kata itu lahir dari pengalaman, bukan teori. Beberapa bulan berlalu. Laras tidak lagi menjadi bahan bisik-bisik. Ia menjadi sosok yang dihormati karena keteguhan sikapnya. Ia tidak berubah menjadi dingin, tetapi menjadi selektif. Tidak tertutup, tetapi memiliki batas yang jelas. Suatu sore, ia menerima pesan singkat dari Ratna. "Terima kasih karena telah mengajarkan Mama arti menghargai." Laras membaca pesan itu tanpa senyum, tanpa air mata. Ia hanya menutup mata sejenak, lalu meletakkan ponselnya. Ia tahu, tidak semua hubungan harus dipulihkan agar seseorang bisa sembuh. Beberapa hanya perlu dilepaskan dengan ikhlas. Malam itu, Laras kembali berdiri di balkon. Kota menyala dengan lampu-lampu kecil yang berkelip seperti bintang buatan. Ia memeluk dirinya sendiri, merasakan kehangatan yang dulu ia cari dari orang lain. Kini, ia menemukannya dari dalam. Ia pernah berpura-pura miskin demi menguji cinta dan penerimaan. Ia pernah diusir, dihina, dan dianggap tidak layak.
Namun dari sanalah ia belajar bahwa harga diri tidak bisa dititipkan pada siapapun. Ia harus dijaga sendiri. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan gemilang atau balas dendam yang memuaskan. Ia berakhir dengan kesadaran. Dengan keberanian untuk memilih jalan yang benar, meski sepi. Dan Laras melangkah pergi, bukan sebagai perempuan yang ingin dibuktikan nilainya, melainkan sebagai manusia yang tahu nilainya sejak awal. Tamat.